Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Alvina Ainunisa, NIM B100180473, ingin mempresentasikan sebuah jurnal internasional dengan judul Increasing Perceived Work Meaningfulness by Implementing Psychological Need Satisfying Performance Management Practice. Dengan pembahasan pertama yaitu pendahuluan, pertanyaan tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia atau SDM berkontribusi terhadap kinerja organisasi adalah inti dari HRM strategis. Untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang disebut kontak hitam HRM, telah disarankan bahwa penelitian harus fokus pada hasil psikologis dan perilaku karyawan. Literatur tentang hubungan antara HRM dan kinerja sebagian besar terkait dengan praktik HRM berorientasi kinerja sebagai praktik kerja kinerja tinggi atau HPWP. Penelitian HPWP sering didasarkan pada kerangka AMO yang menunjukkan bahwa praktik SDM dapat mempengaruhi kinerja dengan mempengaruhi kemampuan karyawan, motivasi, dan kesempatan untuk menggunakan keterampilan mereka. Untuk meningkatkan kemajuan teoretis, penting untuk mengembangkan proposisi teoritis yang lebih spesifik mengenai mediator antara HRM dan kinerja dengan menerapkan perspektif teoritis yang berbeda. Menurut model keuntungan bersama, HRM seharusnya tidak hanya menguntungkan kinerja tetapi juga kesejahteraan karyawan. Kerangka kerja AMO telah dikritik karena berfokus pada peningkatan kinerja dan mengabaikan kesejahteraan karyawan. Makalah ini berpendapat bahwa penelitian tentang hubungan HRM kinerja dapat mengambil manfaat dari konsep beasiswa organisasi positif dan telah didirikan untuk membawa fokus ilmiah untuk hasil dan perilaku yang sangat positif dalam organisasi. Makalah ini berkontribusi untuk memahami bagaimana dan melalui mekanisme mana PM dapat bertujuan dan berdampak pada kebermaknaan kerja yang kita rasakan. Selanjutnya ada tujuan. Perspektif baru tentang bagaimana menggabungkan konsep yang berakar pada ilmu psikologis positif dalam praktik manajemen kinerja untuk berkontribusi untuk hasil tempat kerja yang positif seperti kesejahteraan dan kinerja merupakan tujuan makalah ini. Selanjutnya adapun hasil dari makalah ini, yang pertama adalah proposisi pertama. Penelitian menunjukkan bahwa untuk tingkat berpotensi asuh otonomi, keterkaitan dan karyawan kompetensi, kebutuhan dan perspektif individu harus menjadi bagian penting dari proses penetapan tujuan. Dengan proposisi pertama, partisipasi karyawan dalam penetapan tujuan dapat meningkatkan kepuasan kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan, dengan demikian menyebabkan tingkat kebermaknaan kerja yang dirasakan lebih tinggi. Yang kedua ada proposisi kedua, dengan bunyi penetapan tujuan yang dinamis dapat meningkatkan kepuasan kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan, dan dengan demikian menyebabkan tingkat kebermaknaan kerja yang dirasakan lebih tinggi. Selanjutnya ada proposisi 3, dengan bunyi menghindari peringkat numerik dan peringkat dapat meningkatkan kepuasan kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan, dan dengan demikian menyebabkan tingkat yang lebih tinggi dari kebermaknaan pekerjaan yang dirasakan. Proposisi yang keempat, dengan bunyi memfokuskan evaluasi kinerja pada identifikasi kekuatan individu karyawan dapat meningkatkan kepuasan kebutuhan otonomi dan kompetensi, dan dengan demikian menyebabkan tingkat yang lebih tinggi dari kebermaknaan kerja yang dirasakan. Selanjutnya ada proposisi 5, yaitu memberikan umpan balik yang berkelanjutan dan dorongan pencarian umpan balik dapat meningkatkan kepuasan kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan, dan dengan demikian menyebabkan tingkat yang lebih tinggi dari kebermaknaan kerja yang dirasakan. Selanjutnya proposisi 6, yaitu berfokus pada umpan balik positif dapat meningkatkan kepuasan kebutuhan otonomi, kompetensi,
dan keterkaitan, dan dengan demikian menyebabkan tingkat yang lebih tinggi dari kebermaknaan kerja yang dirasakan. Selanjutnya ada proposisi 7, yaitu melakukan wawancara feed forward dapat meningkatkan kepuasan, kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan, dan dengan demikian menyebabkan tingkat yang lebih tinggi dari kebermaknaan kerja yang dirasakan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.